Yaps, inilah wajah bahagia yang ditunjukkan ataupun ditampakkan oleh Asif Ali setelah berhasil menyelesaikan masalahnya. Kemarin kita nampak terlihat ya wajah tegang penuh emosi ketika meluapkan kekesalannya terhadap Karisma ketika berada di channel YouTube ataupun podcast Abdal Yusman. Dan sekarang berbanding terbalik, nampak sudah tenang, sudah melihat wajahnya yang sangat ceria, bahagia, memperlihatkan kepada netizen yang mendukung ataupun mensupport penuh terhadap Asif Ali. Nah, di sini Asif Ali nampak senyum, nampak bahagia dengan banyaknya dukungan support dari para netizen. Setelah sempat kemarin ya wajar kemarin Asif Ali dapat hujatan juga, dan sekarang dia sudah tahu bahwa tidak semua orang yang menghujat Asif Ali, tetapi banyak juga yang mendukung Asif Ali untuk support terus melanjutkan apa yang sedang dia perjuangkan. Nah, di sini ada juga nih dari Bang Akas Elahi. Bang Akas Elahi ini akan segera meluncurkan launching produk skincare-nya. Nah, kemarin ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu mungkin udah sebulan ya kayaknya. Di sini Bang Akas itu sengaja menahan produknya untuk dilaunchingkan dikarenakan tidak mau dianggap untuk memanfaatkan keadaan saat Asif Ali viral. Itulah mengapa Bang Akas ini menahan produknya dilaunchingkan. Dan baru-baru ini dia mengumumkan bahwasannya produk skincare-nya akan segera diluncurkan. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana produk yang diluncurkan oleh Bang Akas ini, nanti kalian simak aja, pasti ada juga di channel YouTube-nya ataupun di Instagram, bisa juga di TikTok. Karena selama ini Bang Akas ini sudah jarang melakukan live sambil promo produknya gitu ya. Jarang mempromokan produk karena sangat sibuk dengan Asif Ali, dan sehingga dia pokoknya tidak mau berkecimpung dengan hal-hal yang bisnis dulu ketika bersama Asif Ali, karena Akas di sini mengatakan tidak mau dianggap memanfaatkan keviralan Asif Ali. Nah, di sini juga kita sebenarnya akan melihat bagaimana sebenarnya Asif Ali ini tipe-tipe wanitanya itu adalah orang yang berhijab dan bercadar. Hal ini pun diakui oleh Karisma C-nya. Karisma C-nya di sini bisa kita lihat sumbernya itu di channel YouTube Revi Mariska dan juga channel YouTube Bang Akas dan juga Bang Abdal Yusman. Ketiga channel tersebut membahas kenapa Karisma C-nya ketika kemunculan di awal bersama Asif Ali itu memakai cadar, ternyata itu bukanlah sengaja Karisma pakai cadar, tetapi dipakein sama Asif Ali. Awalnya dia itu nge-translate dulu di Google biar pakai cadar, dan Karisma makin cadar. Akhirnya entah kenapa Karisma juga sebenarnya tidak mengetahui, pas Karisma tidak biasa pakai cadar itu langsung dibenerin sama si Asif Ali cadarnya ya. Dan Karisma juga heran di situ, ternyata Asif Ali sangat piawai untuk memakaikan, segitu pinternya memakaikan cadar kepada seorang wanita. Nampaknya di sini Asif Ali suka wanita yang tertutup, berhijab dan bercadar. Meskipun tidak bercadar, minimal sepertinya berhijab. Karena Asif Ali pernah mengatakan di channel YouTube Bang Akas ketika ditanya oleh Karisma, jangan menilai seseorang dari penampilannya gitu kan. Kira-kira Bang Akas tanya dong ke Ali, kalau misalnya wanita bercadar itu emang kenapa sih alasannya? Dan disitu diterjemahkan oleh Akas, menurut Asif Ali wanita yang tertutup itu lebih mahal harganya ataupun lebih terlihat mahal gitu ya. Itu kan ditanya oleh Bang Akas karena di sini Asif Ali sering di Arab Saudi, sehingga menurut Asif Ali pandangannya seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita bandingkan Karisma pada awal sebelum berantem ya, apakah Karisma bisa menjadi seseorang yang bersama Asif Ali? Tentunya kita sangat agak-agak sulit juga. Kenapa? Karena di sini Karisma mengatakan, Karisma C-nya untuk para fans Karisma, dia mengatakan fans Karisma itu sudah tahu jika Karisma ini jarang berhijab ataupun nggak bercadar sama sekali, karena kontennya ini kan kayak joget-joget India gitu. Kata Karisma, gak mungkin dong kan, harus kalem pembawaannya dan takut dipandang gak enak masa berhijab berjoget-joget. Dan karena keperluan konten, karena dia ini adalah seorang kreator acting Bollywood, itulah mengapa Karisma belum bisa istiqomah untuk menggunakan cadar ataupun hijab, karena kontennya dia emang tentang Bollywood ataupun artis-artis India dan joget-joget kayak gitu. Nah, itulah mengapa Asif Ali dan Karisma sebenarnya kurang cocok ya, sedangkan Asif Ali maunya yang
tertutup. Dan saya juga melihat sedikit postingan dari TikToknya Asif Ali. Kenapa dia tidak mau pacaran? Jawabannya adalah di situ ya, ada jawabannya itu Asif Ali tidak mau ada kata putus. Jadi dia mau jadian ataupun hubungan sama seseorang itu langsung nikah tanpa ada kata yang namanya putus. Itulah mengapa Asif Ali menginginkan sesosok seseorang yang benar-benar bisa sesuai tipenya, dan mungkin nantinya akan ada seseorang yang bisa dekat dengan Asif Ali. Kemarin netizen sudah berusaha untuk mendekatkan dengan Karisma dan ternyata tidak cocok, alhasil kemarin bermasalah. Dan apakah ada seseorang yang akan mendekati Asif Ali? Karena kalau kita melihat dari segi komentar dari para netizen, Asif Ali tanpa seorang perempuan kayaknya agak kurang greget gitu ya. Saya juga tidak tahu apakah ini akan terus dipantau oleh para netizen ketika Asif Ali tanpa Karisma, ataukah akan tetap rame di fansnya masing-masing. Tapi yang pasti tentunya setiap fans akan mendukung kedua belah pihak idolanya masing-masing ya, dan doakan saja buat mereka semoga sukses. Dan untuk Bang Akas juga akan meluncurkan produk ini, semoga sukses. Dan kabarnya beberapa waktu yang lalu Asif Ali juga akan membantu bisnis dari Bang Akas. Nah, apakah Asif Ali akan kerja membantu bisnisnya Bang Akas ataukah akan kerja di tempat lain? Karena ada kabar-kabar yang lain juga kalau Asif Ali ini akan kerja lagi di Dubai. Kita tidak tahu itu ya. Yang pasti masalah dengan Syarifah ini belum selesai. Jadi jawabannya buat para netizen, kenapa sih Asif Ali masih ada di Indonesia gitu ya? Nah itu karena masalahnya belum selesai. Kalau misalnya Asif Ali langsung ke negaranya, terus masalah dengan Syarifah di kepolisian itu diproses, masa dia harus kembali lagi? Karena kemarin juga ke bandara itu kan ribet ya, tidak semudah itu orang masuk. Maka dari itulah Asif Ali masih berada di Indonesia sebelum masalahnya selesai. Dan mengenai pekerjaan ataupun karir Asif Ali, tentunya Asif Ali juga sedang belajar bahasa Indonesia. Kalau misalnya Asif Ali di sini sudah bisa belajar bahasa Indonesia, maka kemungkinan besar pekerjaan yang dia lakukan di Indonesia itu akan lebih mudah dia lakukan. Karena kalau misalnya Asif Ali sudah selesai masalahnya, fansnya sudah selesai, itu bakal banyak sekali endorse yang datang. Menurut prediksi saya, banyak sekali endorse yang akan datang terhadap Asif Ali ini. Kalau misalnya seseorang masih memiliki masalah, itu akan sulit. Maka dari itu prediksi saya, setelah Asif Ali selesai masalahnya dengan mantannya, maka kemungkinan besar beberapa bisnis ataupun orang-orang yang memiliki perusahaan itu bisa jadi mengendorse Asif Ali dan Bang Akas. Jadi kerjasama mereka ini akan semakin kuat ya. Dan kira-kira apa komentar kalian mengenai mereka? Ya tentunya untuk Karisma dan Asif Ali dan Akas, mereka sudah baikan, sudah berdamai. Meskipun tidak ada sebuah cuplikan video yang memperlihatkan bagian Asif Ali dan Karismanya salaman ataupun berdamai, tetapi mereka dikabarkan sudah baikan. Artinya mereka sudah masing-masing, dan kita tinggal tunggu saja bagaimana kelanjutan hidup mereka. Apakah yang akan dilanjutkan oleh Asif Ali setelah menyelesaikan masalahnya? Tentunya di sini juga kita akan terus beritakan, karena masalah Asif Ali dengan Syarifah juga kan belum selesai. Biasanya kalau orang-orang yang viral mengenai laporan-laporan ke polisi gitu kan, tahu-taunya dilaporkan, nggak tahu akhir endingnya seperti apa setelah diproses. Ketika masalah Marcel dan Gus Samsudin juga kan, itu taunya kita dilaporkan, tapi kan akhir endingnya apakah ada yang salah kita nggak tahu ya. Tetapi kalau untuk Karisma, tetapi untuk Asif Ali dan Syarifah maksudnya ya, di sini kita akan terus update nantinya kabar terbarunya seperti apa. So buat kalian saksikan terus, thank you.